Eh, hari ini saya akan memulai PPL saya dengan tema teknik eksplorasi dengan topik mengukur azimut. Baiklah, akan saya mulai PPL ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sekarang kita berdoa dulu ya sebelum memulai kegiatan ini. Mojok. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizal anbiya'i wal mursalin warhamna malaikatil mukarrabin. Allahumma sabisni fima hafiznu wa barikli. Allahumma yasirli subulal ilmi wa ja'alna fi sabilillah. Ista'id azim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai saya absen dulu ya. Aisyah, Nabela, Arvin, Ayu, William, Cynthia, Revan, Melanie, Melissa, Reza, Muhammad, Ayu, Rahma, Tri, ada ya? Erik, Ade, Yoga, Fatur, Rido, Gilang, Rizaldi, Farel. Oke. Sebelum kita memulai, saya akan memberikan sebuah cerita. Jadi ada seorang anak, dia sangat latah sekali. Datanglah ke rumah seorang wanita. Anggaplah dia seorang istri pejabat. Dia meminta makan, tapi kebetulan ibu tersebut tidak memiliki nasi dan diberilah susu. Cuma sekali aja, cuma sekali. Berpuluh-puluh tahun kemudian, belasan tahun kemudian ya, ibu itu sudah mulai menua. Bukan menua lagi, bukan mulai ya, sudah tua. Ibu itu menderita sakit dan seorang janda. Ketika dia berobat, ternyata biayanya dia tidak bisa membayarnya. Akhirnya dia mengeluh karena dia tidak punya uang. Tiba-tiba ketika dia ke kasir, ibu tersebut ternyata kasirnya telah memberikan bil, Bu, lunas. Dia juga heran, kok bisa lunas? Ternyata yang memberikannya adalah, yang maksudnya membayarnya adalah anak kecil yang tadi. Ternyata anak kecil ini udah jadi dokter. Nah, jadi gini ya, kesimpulan yang kita ambil, mungkin kayaknya tuh terlalu gimana gitu ya. Kebaikan seseorang itu walaupun cuma sedikit, itu akan membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Nah juga kamu, kalau kamu baik sama guru kamu, atau kamu baik sama teman kamu, nanti akan ada balasannya di masa yang akan datang. Oke, sekarang untuk sementara kalian coba literasi sebentar menggunakan handphone atau menggunakan HP menggunakan HP atau menggunakan buku penunjang. Silakan sejenak. Satu menit ya. Terserah mau baca apa aja. Apa terserah. Sudah literasi.
Oke? Ya, sudah literasinya. Sekarang saya akan mengulas kembali pelajaran yang lalu. Apa pelajaran kita? Metode eksplorasi. Kalian tahu kan eksplorasi, metode eksplorasi itu ada dua, metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ada metode permukaan dan metode bawah permukaan. Sekarang saya mau nanya, metode permukaan apa? Contoh dari metode permukaan. Metode permukaan. Nah, lupa kan? Lupa apa? Metode taman terbuka semua bawah tanah. Metode permukaan. Pertama terbuka sama bawah tanah. Salah. Lupa kan? Apa? Oh iya, benar. Gak apa-apa salah. Itu kan mengeluarkan pendapat, ya kan? Salah. Terus metode tidak langsung itu juga ada dua metode apa aja? Geofisika dan geokimia. Metode geofisika dan Geokimia. geokimia. Oke. Nah itu ya, itu sekilas aja pelajaran minggu lalu. Tapi kalian harus belajar lagi ya. Coba dibaca-baca lagi pelajarannya. Sekarang saya mau nanya, kamu tahu arah kiblat nggak? Tahu. Apa? Ke arah barat atau ke arah Ka'bah? Ke arah barat atau ke arah Ka'bah? Terus kamu pernah nggak mengukur kiblat di masjid dekat rumah kamu? Saya pernah Apa? menggunakan kompas geologi. Oh jadi kamu bawa kompas geologi? Iya. Ya gitu coba-coba mengukur Untuk masjid. masjid. Oke, nah materi kita kali ini itu berkaitan dengan kompas geologi. Materi kita ya. Jadi materinya itu mengukur azimut. Jadi tujuan pembelajaran ini agar kalian bisa mengukur azimut dengan baik dan benar. Terus kalian bisa menganalisa arah kiblat sebuah masjid dan membuatnya dalam suatu peta atau karya sederhana. Jadi siapa tahu dengan hasil kalian itu kalian bisa tempelkan di dinding masjid dekat rumah kalian. Nanti kalian yang imamnya, oh ini Pak, ini masjidnya, ini arah kiblatnya. Nah, siapa tahu masjid kalian tuh ada selisihnya, ya kan? Seperti itu kan? Oke, jadi untuk ini kita bikin permainan ya. Coba kalian buka HP kamu. Saya coba kalian tes diagnostik. Kira-kira materi yang saya kasih maksudnya materi yang sudah saya kasih, saya suruh kan kamu baca linknya untuk pelajaran hari ini. Sudah kalian baca belum? Sudah? Kalian coba buka link quizzes. Udah? Ini ada kodenya. Sudah? Sudah belum?
tulis. Kita bikin SDN Street. Siapa tahu kalian bisa ya. Tapi seharusnya bisa dong. Masalahnya kan saya udah juga kalian untuk baca. Sudah, kita mulai. Mulai. Siapa yang juara 1 dapat reward? The winner. Dapat reward ya? Mulai. Oke. Start. Sudah belum? Ini harus sembarangan ini. Oke. Udah belum? Ini pas ininya. Sudah? Oke. Mulai ya? Sudah. 1, 2, 3. Oh, Nina. Ente. Kita tengok nih. Ya, diisi. Isi, bukan ditengok di sini. Saya mau nengok siapa nih? Rido. Ayo. Rido nomor 1, Ayu 2. Baru 1 orang. Ini apa nih? Billy. Aisyah. Aisyah. Gilang. Sudah. Selesai. N ya? Masih 70% ya? Itu naik. Kita cari tiga orang ya. Tiga orang nih. Ini baru Aisyah dengan Ayu. Satu lagi. Saya mau nyari satu lagi. Tapi kalau seandainya yang 3-nya sama urutannya nggak jadi ya. Sudah. Siapa pemenangnya? Nomor 1 Ayu. Nomor 1 Ayu, nomor 2 nomor 1 Aisyah. Nomor 2 Ayu, nomor 3 Gilang. Catat ya. 1 Aisyah, 2 Ayu. Ada masa bel? Enggak lah. Mana ada orang cuma 3 kok. Nah, jadi ketahuan kan? Ternyata kalian belum belajar. Jadi kalian belum belajar. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat dulu video. Saya kan udah kasih linknya ya. Kalian kan udah belajar kan? Dan kalian juga udah mengambil data. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah, ini kamu lihat ya. Orang lagi. Nanti kamu lihat aja dulu. Ini cepatin aja. Ini durasinya lama.
pasti dia buat tenda ya. Iya. Bener. Makanya saya cepatin aja. Terus kita nungguin dia buat tenda. Jangan lupa. Cut aja dulu. Sudah ya, itu aja. Nah, dari video tersebut disimpul nih. Tunggu. Oke. Dari kesimpulan dari video tersebut, maksud saya kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari pengamatan video tersebut, apa yang bisa kalian simpulkan? Ini orang lagi ngapain? Saya nanya dulu. Enggak, mereka lagi dia ngapain? Lagi camping. Terus dia lagi sholat. Kira-kira ada nggak hubungannya dengan pelajaran kalian? Apa? Menentukan arah kiblat. Dengan kompas. Menggunakan arah kiblat dengan Kompas. Kompas. Terus kalau seandainya tidak menggunakan kompas, terus udah gitu, kalau kita lagi camping akan bagaimana? Akan tersesat ketika di Nah, materi kita hari ini adalah menentukan arah azimut, maksudnya menentukan arah kiblat dengan kompas. Jadi kan menggunakan azimut. Mungkin kalian udah ini ya, udah lihat, udah cari datanya ya. Ya, kalian udah mencari datanya. Oke, sekarang kalian udah tahu. Jadi kalau dari sini kira-kira masalah apa yang ada dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian menggunakan kompas tersebut? Masalahnya ya, masalah yang terjadi. Akan tersesat di hutan, akan tersesat ketika kita di hutan. Kalau Tidak pakai kompas. nah, terus Tidak bisa menentukan arah kiblat. nah tidak bisa menentukan arah Kiblat. Nah, makanya sekarang kamu cari, kamu tentukan kiblat, kamu lihat kiblat masjid daerah kamu itu sudah benar nggak? Itu sudah sesuai nggak dengan arah sebenarnya? Oke? Karena untuk penugasan ini saya akan bagi kamu menjadi beberapa kelompok ya. Kelompok 1. Nah, kelompok ini nanti akan pindah ke tempatnya masing-masing. Langsung aja pindah, Kak. Ya. Kelompok 1, Gilang. Kelompok 1 ya, Ade.
Atau nanti aja dulu data kelompoknya nanti barengan aja. Iya, iya. Kelompok 1 dulu ya, Dita, Ade, Arvin, William, Rahma, ya. Oh, salah, Wildan, bukan William, Wildan. Kelompok 2, Erin, Melani, Cynthia, Ayu Linda maksudnya Ayu dua ya. Revan dan William. Kelompok 3, Farel, Adelina, Jumamat, Ayu Lestari, Rizaldi. Kelompok 4, Rido, Aisyah, Melisa, Fatur dan Yoga. Silakan kalian pindah ke kelompoknya masing-masing. Aku kok bisa main semuanya? Seperti biasa untuk penugas kelompok ini saya bagikan data PD-nya dulu ya. Nah, di LKPD ini silakan kalian rancang dulu. Halo, kalau diperhatikan di LKPD ini silakan kalian rancang dulu waktu, alat dan bahan. Jadi kalian buat dulu rancangan kegiatannya, alat dan bahan yang kalian gunakan untuk membuat peta arah kiblat tersebut. Silakan kalian buat. Nah, selanjutnya setelah itu kalian baru lihat ya kelengkapannya. Coba silakan buat dulu buat dulu rancangannya. Karena ini tugas berkelompok, jadi kerjanya harus berkelompok. Jangan ada yang kerja ada yang melapor. Nah, kalau sudah kalian rancang alat dan bahannya, ya, silakan kalian tulis dulu di KPD-nya alat dan bahan tadi. Kalau udah, ini saya matikan aja ya. Jadi kalau sudah, baru kalian buat waktu kalian akan membuat karya sederhana tersebut. Maksudnya ini kan cuma sebentar. Jadi misalnya berapa menit gitu ya. Silakan dicatat dulu. Nah, kalau sudah kalian tulis masalahnya dan solusinya. Ini ditulis alat-alat tempelan stiker mau masuk. Iya. Ini ditulis ini alat dan bahannya. Ini kan enggak ada. Oh. Alat dan bahan beda. Kalau alat Stiker gambar. Tapi
biar lebih praktis, nanti ada yang mengisi LKPD dan ada yang membuat produknya. Ada pertanyaan nggak? Silakan diisi LKPD-nya nomor 1, 2, dan 3. Tadi kan udah tahu masalahnya apa? Masalahnya apa? Pertama tadi Kompas. udah gitu. Kedua, Kalau Bu Erni lagi darangin, suaranya biar solusinya. Oh ya, solusi dari kalau seandainya kita solusinya kalau seandainya kita salah mengukur arah kiblat apa masalah ini tadi apa kalian apa ya penyebab salah kalau mengukur kiblat apa terus solusinya bagaimana? Kita ukur pakai kompas, ya Bu. Itu tadi. Menggunakan kompas yang benar. Menggunakan bulan. Kamu ada buku kan, ada buku catatan, ada buku penunjang, terus handphone juga ada, ya silakan aja kamu cari menggunakan sumber-sumber tersebut. Solusinya kalau saat ini penyebabnya apa? Sekarang arah tidur kamu udah benar nggak? Terus kamu bikin ini sudah benar nggak arah tidur? Arah yang sebenarnya mana? Terus benarnya apa? Terus arah yang ini ternyata sini kan mestinya berarti selisih nggak? Berarti salah kan? Penyebabnya apa?
Penyebabnya apa? Ya penyebabnya bukan. Penyebabnya apa? Itu salah satunya. Udah gitu? Terlalu mengandalkan tokoh agama yang Dikiranya pintar semua mungkin ya, semua masjid kan? Nah, itu penyebabnya. Solusinya? Solusinya? diukur ulang. Solusinya? Jadi kalau solusinya diukur ulang terus masjidnya dipindahin, geser-geser gitu. Enggak kan? Mengubah kiblatnya. Ya, bisa juga. Terus kalau bisa kita harus lebih mencari orang yang benar-benar paham. Ke BMKG kayak kemana, ke Majelis Ulama Indonesia bisa kan? Kementerian Agama. Bagaimana? Kira-kira laki yang kamu ukur udah benar? Sudah sesuai dengan namanya atau ada selisih sedikit? Selisihnya berapa ya? 14? Udah tahu kan? Itunya masalahnya berarti masalahnya apa? Masalah kok bisa ada selisih? Bagian alat kiblat ini menggunakan alat yang lebih akurat dan juga ukurannya Alat yang lebih akurat? alat yang digunakan itu lebih akurat. Kurang akurat. Terus ada lagi nggak? Juga lebih sering aku ngikuti yang kiblat masjid lain. Nah, itu salah satu masalahnya kenapa arah kiblatnya salah. Ya, terus cari solusinya. Solusinya gimana? Nah kalau dengan ini kan dengan peta kamu ini kan udah kelihatan tuh, ya. Jadi solusinya apa? Solusinya Di pasaran banyak saat yang ini ada kurang akurat itu cabaran kan beredar berbagai macam kompas. Kemelenya yang harus kompas yang akurat dan juga yang kurangnya ilmu tokoh agama tuh pembangunan masjid tuh tidak harus disesuaikan dengan tokoh agama. ya kamu catat. Udah ya. Sekarang selesai kan? Yang ketiga. Jangan melamun. Bagaimana? Ada masalah nggak? Ada masalah nggak? Dari segi ini Arah kiblat yang kamu tentukan itu, yang kamu cari itu udah sesuai nggak dengan arah yang sebenarnya? Berapa derajat arah kiblat? Arah masjid, apa udah jelas? Tanya lagi. North 295 derajat east. Arah kamarnya? Harganya North 294,8 derajat east. Jadi kan nggak jauh beda ya. Nah tapi kan beda dikit kan? Apa kamu bahas aja apa masalahnya? Tapi kalau beda dikit berarti mungkin alatnya yang kurang. Kurang ada.
Jadi dari data analisa kalian ada masalah nggak kelompok 3 ada
Kurang atau lebih? Jadi, dapat saja. Gitu kan mestinya arah semua. Oh iya, oke, ini Iya, berapa? Jadi tidak terlalu mungkin itu bukannya yang mungkin kalau kayak gitu mungkin kamu yang ukurnya kurang pas ya kamu yang kurang pas aja. Kalian udah selesai buat ngisi KPD? KPD udah selesai belum? KPD udah. Terus produk kamu? Tentara kiblatnya? Udah jadi belum? Udah jadi juga? Coba diperiksa ulang hati-hati ya. Coba diperiksa lagi sebelum kita melakukan presentasi. Coba dicek lagi. Coba lihat dulu sebelum melakukan presentasi. Dikoreksi lagi, apalagi yang bertanya itu. Jadi dengarin dulu semuanya ya. Jadi dengan harapan setelah kalian bisa mengukur ini ya, nanti kalian bisa mengukur arah masjid di dekat rumah kalian lagi. Nanti kalian buat dalam bentuk yang lebih bagus, dibingkai, kasih ke sama imamnya. Pak ini Pak, kalau seandainya arah kiblatnya salah, kamu bilang ternyata seperti ini. Kalau arah kiblatnya benar ya udah nggak apa-apa. Yang penting ada acuan. Kalau inilah ya, sudah kamu analisa dan kamu teliti dan kamu juga udah membuat produknya atau membuat petanya. Jadi dengan harapan ya kamu bisa memperbaiki yang salah yang ada di lingkungan sekitar rumah. Dari dekat rumahnya dulu, udah jauh-jauh. Nanti kalau seandainya jauh-jauh, apa?
PD-nya, saya tahu dia salah. Kalau ditanya sama nggak bisa jawab. Nanti ketika kalian presentasi, jangan mengumpul. Maka kamu karena kita presentasi ya. Periksa lagi udah dikoreksi dan kira-kira masih benar. Oke ya. Oke, sekarang kita coba presentasi. Siapa yang mau mulai duluan? Siapa yang mau mulai duluan? Yang itu yang tadi apa? Kuisisnya yang paling tinggi. Nanti udah bisa nih. Siapa? Kelompok Aisyah. Nanti dia udah bisa. Ayo silakan kelompok Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami yang terdiri dari Melisa, Anggraini, Aisyah, Yoga, Rido, dan Fatur. Identifikasi kerja kelompok kami yaitu identifikasi masalah yang terjadi setelah kami melihat video. Sebagian arah masjid dan arah kiblat ditentukan menggunakan alat yang kurang akurat. Yang kedua, kurangnya ilmu tokoh agamanya. Jadi jangan gak ya ke kawan-kawan yang lain loh. Menurut kami, solusinya satu, perlu diperhatikan bahwa di pasaran banyak beredar sebagai macam merek kompas. Yang kedua, pembangunan masjid harus disesuaikan dengan arah kiblat, bukan tinjau dari segi artistik saja. Berdasarkan data pengukuran azimut kami, arah kiblat Masjid Nurul Hidayah N200 North 280. Lain kali kalau seandainya mau presentasi itu cari yang benar-benar bisa. Jangan yang nggak bisa, nggak ada semangat yang mau dengar. Kiblat selisih atau kurang 14,28 dari arah kapal. Sudah. Berapa tadi? Coba diulang lagi, Aisyah. Arah kiblat itu berapa? Coba baca yang benar. North 280 derajat. Ya, saya jangan lupa Aisyah. Kamu latihan ini loh, latihan mengeksplor diri kamu kepada orang banyak. Kalau kamu kuliah atau magang kan bisa, oke? Sudah ya. Kira-kira dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok lain yang mau bertanya. Silakan. Siapa? Melisa menghadapi jangan di situ. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana jika arah kiblat itu berubah karena pergeseran lempeng? Terima kasih. Berarti itu fenomena alam ya. Ayo silakan dicari, mungkin bisa searching, cari itu. Bagaimana kalau arah kiblat itu berbeda karena pergeseran lempeng? Kalau alam kiblat itu pertanyaannya dua ya. Satu lagi. Karena pergeseran lempeng. Ya, satu lagi. Ini saya jadi moderator.
moderator ya. Saya moderator aja. Satu lagi. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Tadi dari kelompok. Satu. Sekarang. Kelompok berapa lagi? Satu lagi nih, satu pertanyaan. Kelompok satu udah. Kelompok 3 dan 4 nanya nggak? Tapi itu kesempatan sama kamu. Karena ada kelompok itu apa dulu? Ya? Siapa ada yang mau nanya nggak? Kelompok 2 mau bertanya nggak ke sama kelompok 4? Silakan. Sebenarnya kami ini dari kelompok 2 yang bertanya, mengapa pembangunan masjid hanya mengikuti kondisi jalan? Mengapa pembangunan masjid hanya mengikuti kondisi jalan? Maksudnya gini loh, orang itu kan kadang-kadang bangun masjid kan, jalan seperti ini, adalah jalan aja biar gampang gitu loh. Ya gitu ya, kelompok 2, maksudnya gitu kan? Iya Bu. Misalnya kan posisinya jalannya strategis, biar gampang keluar masjidnya. Jadi posisinya biar sama aja, pintunya ke jalan. Sudah? Silakan dicari. Ayo kelompok 4 ya. Sudah? Pertanyaan pertama dulu silakan dijawab. Masalahnya masih ada 3 kelompok lagi yang mau presentasi. Kalian cari semua, semuanya harus cari. Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari panggilan dari kelompok 1 dengan pertanyaan bagaimana kalau arah kiblat itu berbeda karena pergeseran lempeng. Yaitu jawaban dari kelompok saya, kita akan melakukan perbaikan arah kiblat pada saat 1 tahun sekali biar tidak ada terjadinya pergeseran lempeng. Jadi saya Kalau pergi ke lempeng ya nggak usah di rumah lagi, memang udah bergeser, namanya juga bu. Ya udah, yang pertanyaan satu lagi belum.
Jadi biar enak, misalkan ini kan kelompok satu, ini kan yang kedua, jadi waktu jawabnya langsung semuanya. Iya. Sudah? Padahal pertanyaannya mudah ya. Ayo dijawab. Tinggal satu lagi. Ayo. Ayo. Udah jawab aja, kasih ke itu, kasih ke sama dosen ini. Jawab aja, kasih ke ini. Baik, saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari Melanie yang kelompok 5, yaitu mengapa pembangunan masjid hanya mengikuti kondisi jalan? Dikarenakan tidak semua orang mempunyai ilmu saat menggunakan arah kiblat yang benar. Jadi kita harus menentukan jalan yang bagus agar bisa membuat Gimana kelompok? Bagaimana dengan kelompok ini? Cukup? Silakan selanjutnya kamu presentasikan hasil karya kamu. Ayo tunjukkan ke kawan kalian produknya yang sudah kamu buat. Dia berdiri. Sekarang dijelaskan hasilnya. dari arah kiblat Masjid Nurul Hidayah yang kami cari, yaitu mengukur azimut, terdapat arah masjidnya dengan not 280 derajat east, yaitu dia mempunyai kiblat selisih atau kurang 14,28 dari arah kiblat, dari arah Ka'bah. Jadi dia ada selisih ya, Ya, kurang ya, ya. kurang dari arah sebenarnya. Ya udah ditutup. Silakan ditutup. Ya. Sekian dari presentasi dari kelompok 4 kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kelompok 1. Kasihan. Kamani sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang meranggotakan orang satu Rama Syakira, kemudian 2 Gilang Wicaksono, 3 Di Kurniawan, 4 Reza, 5 Afif. Ini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Untuk pertama yaitu identifikasi masalah. Setelah kita melihat video yang dikasih Bu Erni tadi, kami menyimpulkan bahwa terdapat 2 masalah yang terjadi bila kita tidak menggunakan kompas, yaitu pertama kita akan tersesat di hutan, kemudian kedua kita akan sulit menentukan arah kiblat ketika kita mau beribadah, yaitu melaksanakan sholat. Kemudian masalah-masalah yang terjadi biasanya di kehidupan sehari-hari, kami mengambil 2 contoh. Yang pertama, biasanya kiblat masjid itu menentukan atau mengikuti dari arah-arah kiblat masjid yang sudah ada atau yang sebelumnya memang sudah berdiri. Dan kemudian yang tadi saya pertanyakan,
bahwa biasanya karena pergeseran lempeng bumi. Kemudian kami mencari dua solusi juga. Yang pertama yaitu arah kiblat harus mengacu pada kota Mekah atau arah Ka'bah, karena kan sekarang kita sudah memiliki teknologi yaitu menggunakan kompas atau juga bisa menggunakan yang namanya ilmu falak. Kemudian yang kedua, bahwa menurut Majelis Ulama Indonesia tidak harus sesuai arah Ka'bah, yang penting menuju ke arah kota Mekah, karena kota tersebut juga merupakan terletaknya Ka'bah, jadi bisa jadi rujukan untuk arah kiblat. Kemudian hasil produk dari kelompok kami, teman-teman. Nanti dulu produknya, nanti kita jawab dulu ya. Oh, Iya. lanjut jawab dulu. Apakah dari kelompok lain ingin mau bertanya? Kami buka sesi pertanyaan. Ya silakan, yang mau bertanya. Kalau seandainya nggak ada yang mau nanya berarti itu ya presentasinya bagus sih. Kita itu kan? Jauh. Itu berhasil. Kalau nggak ada yang mau nanya, kalau saya sih gitu. Tapi ngerti semua. Ayo satu aja. Ada yang mau nanya nggak? Kelompok 3. Ayo. Ya. Ini makanya mengapa arah kiblat dapat berubah dari arah sebelumnya. Terima kasih. Iya, silakan jawab. Biasanya karena yang tadi karena fenomena alam yaitu pergeseran lempeng. Kemudian juga sekarang kan terdapat berbagai-bagai merek kompas. Jadi mungkin terdapat produk yang gagal atau gimana dalam pengukuran, dalam masjid itu melakukan pembelian kompas, dan kemudian mungkin bisa saja kompas itu dalam produksinya terdapat kekeliruan. Terima kasih. Oke, udah ya. Ya. Sekarang kita lanjutin lagi. Kelompok 2. Presentasi. Belum ya? Hasil karyanya belum dipaparkan. Ini mohon dilihat teman-teman, ini hasil produk dari kelompok kami. Untuk ininya kami menggunakan untuk alat dan bahannya kami menggunakan kertas A4, kemudian bujur, jangkar, pensil penggaris, dan juga kompas geologi. Busur. Kemudian dapat dilihat yang berwarna merah ini adalah arah Ka'bah, dan yang biru ini adalah arah masjid. Jadi yang kami ukur adalah Masjid Al-Hakim yang mempunyai perbedaan sebesar 21 derajat, 28 dari arah Ka'bah. Terima kasih. Berarti kurang atau lebih tuh? Kurang Ya. Nanti dilaporkan sama hitamnya. Ya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya Didi. Saya Percaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Erik Setiawan, Willy, lalu Ayu, Cynthia, Revan, dan juga Melani. Baiklah, jadi dari hasil data yang telah dikumpulkan oleh kelompok kami, identifikasi masalah yang terjadi setelah melihat video yang sudah ditunjukkan oleh Ibu tadi di awal pelajaran, yaitu seperti yang disampaikan oleh kelompok 1, tersesat di dalam hutan, dan yang kedua tidak bisa menentukan arah kiblat. Yang kedua, apa penyebab dan bagaimana solusinya? Penyebabnya karena terlalu mengacu pada tokoh agama.
kedua, apa penyebab dan bagaimana solusinya? Penyebabnya karena terlalu mengacu pada tokoh agama, masjid sekitar serta kurangnya tokoh masjid serta akibat pergeseran lebih bumi. Solusi: meminta bantuan kepada orang yang punya ilmu falak atau langsung ke kantor departemen sekitar. Pembangunan masjid harus disesuaikan pada arah kiblat, bukan ditinjau dari segi artistik saja. Arah kiblat harus mengacu kepada kota Mekah atau arah Ka'bah, bukan mengikuti masjid di daerah sekitar. Nomor 3, buatlah desain produk berdasarkan Ya, data. itu nanti terakhir baru kamu pamerkan. Ini Ya. saya. Udah, silakan. Ada yang mau nanya nggak? Ada soal? Satu pertanyaan ya, silakan bilang. Bagaimana apa peran penting dari tokoh ulama yang terdapat di sekitar pembangunan masjid tersebut dalam penentuan arah kiblat? Apa peran penting dari tokoh-tokoh masjid yang berada di sekitar daerah tersebut dalam penentuan arah kiblat masjid? Penting tokoh-tokoh atau imam gitu loh. Ya di masjid tersebut maksudnya. Udah yang itu satu pertanyaan aja ya. Ingat waktu ya. Nanti silakan kamu tanya untuk kelompok selanjutnya. Oke? Silakan dijawab. Saya izin menjawab untuk kelompok 1. Ya silakan. Kedua. Pertanyaannya, peran penting tokoh agama yang berada pada sekitar masjid pada pembangunan masjid. Tokoh agama biasanya itu adalah orang yang paling dipercaya oleh orang-orang di sekitar, apalagi soal agamis, apalagi pembangunan masjid. Kalau pembangunan masjid berarti kita belum menentukan kiblat, maka dari itu banyak dari masyarakat yang mengacu kepada tokoh agama untuk menentukan kiblat, padahal tokoh agama tersebut belum tentu menguasai ilmu yang bisa akurat untuk menentukan arah kiblat. Terima kasih. Udah ya. Silakan produknya, silakan kamu pamerkan produk kalian. Kami mau memperlihatkan hasil produk yang kami dapat di sini. Arah kiblatnya di sini arah Ka'bah. Not 294,28 derajat is dan arah masjidnya not 315 derajat is. Di sini perselisihannya melebihi 21 derajat dari arah Ka'bah. Jadi solusinya mau dilaporkan nggak? Enggak, cukup. Dikasih tahu dong sama masjidnya. Jadi kita salah. Oh, ini kami mengukur arah masjid Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Oke, gitu ya. Silakan. Ya, silakan. Yang terakhir, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil identifikasi dari kelompok kami, kelompok 3 yang dibawa oleh saya sendiri, Muhammad Ramadan, Rizaldi Kurniawan, Jumamat, Ayu Lestari, dan Annabella. Baiklah, kita akan mengidentifikasi masalah terjadi setelah melihat video tadi. Masalah pertama akan tersesat ketika di hutan. Kedua, tidak bisa menentukan arah kiblat saat sholat. Penyebab dan bagaimana solusi masalah di dalam video tadi. 1. Penyebab pembangunan menjadi yang hanya mengikuti kondisi jalan. 2. Fenomena alam. Solusinya 1. Untuk penentuan arah kiblat harus meminta bantuan kepada orang yang punya ilmu falak atau langsung kantor Departemen Agama setempat. 2. Menurut Majelis Ulama Indonesia, masjid di Indonesia tak perlu mengubah arah kiblatnya yang dinilai melenceng
asal tetap mengarah ke kota Mekah. Alasannya merupakan kota tempat Ka'bah berada. Baiklah, sekian presentasi saya. Saya buka presentasi. Saya buka Ya. sesi pertanyaan. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana kalau kita tersesat di hutan dan kita mau sholat tapi kita tidak mempunyai kompas untuk mengetahui arah kiblat? Terima kasih. Itu sebenarnya tuh pramuka loh. Ada lagunya lagi. Lupa bawa kompas ya. Kamu kan aktivitas buatan, pasti tahu lah. Tahu sih gak sih? Ayo silakan dijawab. Iya. Ayo silakan dijawab. Ayo cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Jawab. Ayo udah keluar tuh pendapatnya. Ayo. Silakan. Jangan malu-malu. Ayo silakan mengeksplor diri. Oke. Pintar kan? Ayo. Baiklah, saya akan Nama aja. Ayo aja. Ayo aja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Itu. Satu-satunya yaitu dengan berpacu pada arah matahari tenggelam. Karena matahari tenggelam sudah dipastikan dari arah barat. Udah? Puas? Ya silakan presentasi produknya. Setelah kami ukur arah masjid dan Ka'bah, arah Ka'bahnya north 294,28 derajat east dan arah masjidnya 295 derajat east. Jadi setelah kami ukur ada perselisihan di north 1,28 derajat east. Yang kami ukur adalah Masjid At-Taqwa. Terima kasih. Tidak ada selisih. Ada 1,28 derajat east. Mungkin karena Berlebihan. dikit aja ya. Oke ya. Sudah. Jadi itu tadi adalah presentasi kalian. Saya mengapresiasi. Mohon selanjutnya lebih mengeksplor diri lagi ya. Untuk kelompok berapa nih? Ya, kelompok 1 dengan kelompok 2 itu saya apresiasi bagus cara penyajiannya. Jadi untuk kelompok 3 dan 4 ya silakan kalian mulai belajar lagi ya. Ini sebenarnya bisa, cuman malu-malu ya nggak? Malu-malu ya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan belajar lagi untuk mengeksplor diri kalian. Nah jadi tadi kan di videonya itu masalahnya tuh seandainya tidak menggunakan kompas kita akan sesat ya begitu. Kalau mau sholat nanti bingung arah kiblat. Sebenarnya kalau arah kiblat sholat udah benar, kita melihat mataharinya di mana kan. Kalau kiblat kan di arah barat itu ya. Terus kenapa masjid itu sering ada kesalahan, ada masalah dalam pembangunannya. Ya, yang pertama itu kompasnya tidak akurat. Ini kan kompas buatan manusia.
ya kan, buatan manusia. Jadi kompasnya tidak akurat. Nah, yang kedua itu terlalu mengagungkan tokoh ulama, imam masjid. Oh, ini ilmunya tinggi katanya, padahal kan belum tentu. Jadi kita kalau menentukan kiblat harus nanya dulu dengan BMKG atau sama Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia, seperti itu ya. Nah, terus kadang-kadang mereka ini mau bangun masjid, dekat jalan, biar enak kan, gitu, biar keluar gampang gitu kan. Udah nanti kan pakai tangga masjid, nanti keluarnya gampang. Ya udah, lebih baik disejajarkan aja dengan jalan, biar enak. Gitu. Kiblatnya biar sama aja dengan jalan, jadi begitu masuk masjid, langsung ketemu kiblat, kan seperti itu. Nggak tahu itu kiblatnya benar atau enggak, kan ada juga seperti itu. Terus ada juga kiblat yang masjid muslimin, arahnya ke sini loh, kita kan dekat, ikutan juga ya, nggak kan? Seperti itu. Jadi ikut masjid yang lain. Nah, ada lagi itu fenomena alam. Jadi pergeseran lempeng. Jadi pergeseran lempeng itu akan berubah setiap tahun. Jadi mungkin ada bergeser sedikit. Ya. Nah, itu adalah tadi materi yang kalian materi yang sudah kalian presentasi dan produk yang sudah kalian paparkan, hasil dari produknya ya. Nah, sekarang ada kira-kira bagaimana saya mau nanya nih. Jadi tadi nanya masalah kompas tadi, kalau tadi kita tidak memakai kompas, Rido, apa tadi jawabnya? Kalau mau sholat tidak ada kompas, jadi jawabnya apa? Mengikuti arah matahari tenggelam. Mengikuti matahari? Terus udah gitu, kenapa? Siapa Revan dari tadi diam aja, nggak ada bicara ya. Kenapa terjadi pergeseran lempeng? Kenapa? Ada fenomena alam pergeseran lempeng. Ayo silakan. Kenapa akibat juga bisa terjadi karena adanya fenomena alam? Ayo, disimak nggak tadi? Nggak nyimak kan? Apa? Bilang. Arvin, jawab Arvin. Nah, kok malah lempar-lemparan? Ayo. Karena lempeng bumi itu bergerak setahu jauh. Kan terjadi pergerakan ya. Pergerakan setahu jauh. Oke. Sekarang gitu ya. Sekarang saya akan kasih kamu evaluasi. Silakan buka linknya. Sudah ada linknya kan? Silakan buka linknya. Saya kasih waktu selama 2 menit untuk mengisi evaluasi dari pelajaran yang tadi. Silakan dibuka linknya. Sudah kan? Ya. Silakan dibuka linknya. Soal formnya silakan isi. Soalnya nggak banyak-banyak, tapi kok bisa nggak kira-kira? 11 kayaknya. Sudah selesai? Sudah? Oke, udah ya. Nah, sekarang silakan diisi sambil diisi ya.
sekarang ini ada refleksi, itu saya ingin kamu tahu, silakan dijawab ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan diisi. Bagaimana perasaan kamu dengan pembelajaran hari ini? Silakan dijawab. Oh, yang ini satu lagi. Nah, ini satu lagi ya. Ini saya minta kamu merefleksi saya. Bagaimana saya ketika mengajar? Ya. Jadi bagaimana ketika saya mengajar? Tolong apa? Saya ajar di mana? Satu lagi ya. Nanti diukurnya setelah dengan hasil produknya sekalian ya. Silakan dijawab. Oke ya, jadi untuk materi selanjutnya, untuk pelajaran kita selanjutnya nanti kita akan belajar mengukur apa? Mengukur strike dan dip ya di lapangan. Oke, silakan didengarkan saya dulu. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan belajar ya. Kalau sekarang kita dekat-dekat dulu di sini. Jadi untuk selanjutnya kita nanti akan coba mengukur stretching ke lapangan dan mencari tempat sikatan yang bagus. Ke lapangan dulu ya. Jadi saya hanya berpesan sama kalian. Tolong dengerin. Halo. Seperti kalimat pembuka saya tadi, sedikit kebaikan kalian akan berguna di masa yang akan datang. Awal ceritanya ada sedih tadi ya, cuman ceritanya itu sebenarnya hanya untuk membuat kalian paham apapun juga kebaikan kalian, walaupun cuma sekali, itu akan menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Ya. Saya hanya berpesan, jadi kamu jadi orang harus semangat aja, itu aja dosa loyo. Boleh sih main game, nggak apa-apa. Itu manusiawi lah, cuma ada waktunya. Aktif di kegiatan, misalkan organisasi, boleh lah kegiatan di Bulwatan ya. Kalau kita namanya Bulwatan, kalau lain namanya pramuka. Sebenarnya pramuka itu kan kegiatan yang belajar kompas ya. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran kalian, belajar kompas, terus belajar menentukan mata angin. Jadi kalau kamu nyasar nanti kamu
Tahu cara tulangnya. Kalau belajar katakan namanya navigasi. Belajar navigasi. Ada yang mau bertanya nggak? Sebelum kita tutup. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang tadi boleh. Lembar referensinya udah diisi? Ya. Dikumpulkan jadi satu dengan hasil produk kalian. Jadi nanti saya tuh maunya setelah kegiatan ini kalian bisa kasih tahu sama masjid dekat rumah kalian atau kamu mau nyoba dekat rumah begini loh. Masjid kita alkiblatnya. Kalau udah benar ya udah tinggal aja benar. Kalau tadi salah ternyata melenceng ke berapa derajat. Ya kalau kita kan memang iya memberitahu yang benar itu sangat menyulitkan ya. Rasanya sangat sulit. Tapi memang itu harus tetap kita katakan. Apalagi ini kiblat loh. Ada sholat orang banyak sekarang ini. Masjid ini masjid apa? Istiqomah. Tapi rata-rata saya udah pernah nyoba Masjid Muhammadiyah itu paling cuma satu derajat atau kurangnya atau karena mereka punya ilmu. Punya ilmu maksudnya itu mereka punya toko yang benar-benar berilmu. Bisa main-main. Ada yang namanya? Saya tunggu. Saya pindah dari kelompok 1 saya cara mengukur azimut dengan benar. Cara mengukur azimut dengan posisi yang benar. Kamu juga praktek. Kamu kan aja kan? Ya, kamu yang prakteknya, saya ngajarin. Ya, sebelum kita tutup ya, sebelum kita baca doa. Nih, tempelkan, kakinya harus lurus. Terus posisikan di pinggang. Terus ditekuk 135 derajat. Ini lurus ya, samping ini lurus. Baru kalau kamu lihat objeknya, ini ada Melisa kan? Yang paham? Nah, kamu lihat tadi. Oke? Udah ya? Yang penting kakinya ya. Kaki harus lurus. Jangan ada yang seperti ini, ada yang miring sebelah, ada yang sebelah, jangan seperti itu. Oke? Sekarang karena waktunya sudah habis, silakan. Ayo kita berdoa dulu. Kita membaca doa. Itu dulu di kompasnya dimasukkan dulu, dirapikan dulu semuanya, tugas-tugasnya dirapikan dulu, baru kita Siap. Doa mulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Isaid Nazimi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembicaraan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.